Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan beribadah menghadap Tuhan. Untuk itu marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di hati masing-masing memohon kehadiran Roh Kudus di hati kita dan keluarga. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita diperkenankan oleh Tuhan beribadah kepadanya di hari Kudus Minggu keempat setelah Trinitatis hari ini. Allah pernah berfirman di Yesaya pasal 29 ayat 13, "Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Melalui firman ini kita diingatkan agar kita tidak beribadah kepadanya dengan hafalan semata, tetapi marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kami hendak memuji-Mu Tuhan dengan segenap tubuh, hati dan jiwa kami. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami, umat-Mu yang berdosa ini. Minggu ini akan kita rayakan dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya melalui ibadah ini, kita sadar bahwa kita dipanggil bukan sekedar untuk menjauhi larangan Tuhan, namun terlebih lagi untuk melakukan segala kehendak-Nya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Melalui ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi. Selalu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil Abraham dan menjadikan sebuah bangsa yang besar dari keturunannya, untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu menghadirkan berkat bagi dunia. Kini kami adalah anak-anak Abraham di dalam iman. Kami telah Kau panggil untuk turut menjadi anggota kerajaan Allah. Ya Tuhan, kiranya melalui ibadah ini kami kembali diingatkan akan janji Tuhan bagi setiap anak-anak Abraham. Tuhan berjanji akan memberkati kami jika kami tetap setia melakukan kehendak-Mu. Namun Engkau memberkati kami bukan sekedar demi hidup kami sendiri, melainkan agar kami pergi ke seluruh dunia menebarkan berkat-Mu kepada bangsa-bangsa. Perlengkapilah kami Tuhan melakukan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan kasih-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini. Tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 13, 14, dan 16. Demikian hukum Tuhan.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, merendahkan diri kami dan mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anggota kerajaan Allah. Kami telah ditebus oleh darah anak-Mu dengan harga yang sangat mahal. Kini kami telah didamaikan dengan Bapa dan oleh pendamaian itu, kami Kau panggil agar kami menjadi berkat bagi dunia ini. Kau panggil kami untuk menjadi terang dan garam dunia, menjadi terang melalui perilaku kami yang kudus, dan menjadi garam melalui cinta kasih kami menolong sesama kami manusia. Namun dalam kenyataannya, kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu. Kami gagal menjadi terang bagi sekeliling kami. Justru sebaliknya, tidak jarang perilakukan kami membuat hina nama Tuhan di hadapan dunia ini. Sebagai orang Kristen, kami justru melakukan perbuatan yang tercela, dan kami juga tidak pantas jadi teladan. Untuk itu kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang hina ini. Tolonglah kami agar cahaya kami bersinar dan kami bisa menjadi teladan bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, kami juga belum sepenuhnya menjalankan fungsi kami sebagai garam dunia, memberikan rasa cinta kasih kami bagi sekeliling kami yang sedang menderita. Kami seharusnya menjadi pendamai di tengah permusuhan, pemberi harapan di tengah keputusasaan, pemberi solusi di tengah kebuntuan, dan kami hadir dalam penderitaan hidup sesama kami.
Tetapi pada kenyataannya kami sering hanya fokus pada hidup kami sendiri dan kurang memberi perhatian kami pada orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan kehadiran kami. Akibatnya kami menjadi garam yang tawar, yang layak untuk dibuang. Untuk itulah kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang hina ini. Tolonglah kami agar mampu memberikan cinta kasih di tengah dunia yang penuh penderitaan ini. Ya Tuhan, kami juga terkadang melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Namun kami melakukannya dari diri kami sendiri. Sementara Engkau telah berkata dalam firman-Mu, agar kami diberkati terlebih dahulu barulah kami menjadi berkat bagi sekitar kami. Engkau mengharapkan kami agar terlebih dahulu berada di dalam Tuhan, menyatu dengan kehendak Tuhan, barulah kami bisa berbuah dan menghasilkan buah-buah yang benar di dalam Kristus. Namun kami seperti domba yang sesat, yang hendak berbuah dari diri kami sendiri. Akibatnya kami sering dipenuhi permusuhan, kebencian, dan saling menyalahkan di tengah-tengah pelayanan kami. Kami juga menjadi kering, dan akhirnya kami bersungut-sungut dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Untuk itulah kami memohon di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami kerendahan hati untuk mau terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan sebelum kami memberkati orang lain. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Tegaplah aku Tuhan, dirimu dunia, penuh kilauan hamba dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang tergandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, Minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 5 Juli 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini, Minggu keempat setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik Minggu kita hari ini, diberkati untuk menjadi berkat. 2. Ibadah Minggu di gereja. Hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2020, gereja kita telah memulai melaksanakan ibadah secara langsung di gereja dengan mengikuti protokoler ibadah new normal. Maka, marilah kita mensyukuri berkat Tuhan ini dan menjalaninya dengan kepatuhan, agar kita semua terhindar dari penyakit. Dan marilah kita tetap berdoa agar kondisi daerah kita pada khususnya dan negara serta dunia pada umumnya bisa berangsur-angsur pulih. Gereja masih akan terus membuat ibadah online di channel YouTube HKBP Jatimurni. Bagi jemaat yang kurang sehat, dimohon untuk beribadah di rumah saja. Gereja juga membuat ibadah online sekolah minggu agar anak-anak kita dapat beribadah di rumah dengan baik. 3. Aksi solidaritas tahap 4. Gereja kita akan melaksanakan aksi solidaritas tahap 4 untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Aksi solidaritas tersebut akan kita laksanakan kepada 35 keluarga jemaat HKBP Jatimurni pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 11 Juli 2020. Jemaat bisa ikut berpartisipasi dalam aksi solidaritas tersebut melalui grup WA Week masing-masing. Terima kasih. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Juli 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kita hari ini dirayakan dengan tema atau topik diberkati untuk menjadi berkat. Kata berkat adalah suatu kosakata yang sangat umum atau sangat lazim dalam kekristenan sebagaimana halnya dengan kasih, iman, dan pengharapan. Sehingga di satu sisi kita sudah terbiasa mendengarkannya. Ada kemungkinan kata ini tidak bermakna atau tidak bergetar apa-apa lagi dalam diri kita. Di sisi lain, kita merasa sudah tahu, sudah paham apa yang dimaksud dengan berkat. Sudah ada pemahaman yang lazim, tanda orang diberkati adalah ini, dan ini. Oleh sebab itu sangat perlu kita merenungkan firman Tuhan hari ini ketika kita diajak kembali untuk merenungkan panggilan hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Maka firman hari ini mengajak kita merenungkan seperti apa berkat Tuhan dan bagaimana kita bersikap terhadap berkat itu agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang kalau kita melihat dari Alkitab, kita bisa belajar tentang berkat dari banyak tokoh. Dari Musa, dari Yusuf, dari Daud, bahkan dari Tuhan Yesus, dari murid-murid. Tapi khusus hari ini, kita diajak untuk belajar tentang apa itu berkat Tuhan dari kisah hidup Abraham. Maka mari kita melihat apa yang dimaksud berkat Tuhan dari Kejadian pasal 12 ini. Yang pertama di ayat 12, di ayat 1 maksud saya, dikatakan berkat Tuhan yang pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram adalah berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Inilah berkat Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram.
Mungkin kita sedang menunggu sesuatu definisi berkat yang luar biasa misalnya. Sehingga ketika kita kemudian mengatakan ternyata berkat Tuhan yang pertama kepada Abraham adalah ketika dia berfirman kepada Abraham. Dan kita mengatakan cuma itu aja. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah berkat Tuhan yang luar biasa sebenarnya bagi kita dan juga termasuk bagi Abraham, yaitu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham. Mungkin kita berpikir, loh maksud saya berkat seperti yang kepada Saulus, ketika dia berkuda tiba-tiba langit terbuka dan kemudian sinar Tuhan yang sangat menyilaukan kemudian membuat dia tersungkur sehingga dia jadi buta seketika. Maksud saya berkat Tuhan yang spektakuler seperti itu. Oh iya, itu juga ada berkat Tuhan seperti itu. Tapi itu kan hanya kepada Rasul Paulus dan tidak kepada semua orang. Justru berkat Tuhan yang lazim itu adalah seperti berkat Tuhan kepada Abraham ini, yaitu berfirmanlah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita tergoda untuk merasa bahwa agar kita diberkati atau agar kita menjadi berkat bagi dunia ini, maka kita hendaknya diberkati Tuhan dengan harta atau dengan jabatan atau dengan kuasa. Kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat yang benar-benar bagi dunia ini dari uang kita, dari kuasa kita, dari jabatan kita. Karena apa? Sebanyak apapun uang kita, uang orang lebih banyak. Sebanyak apapun, sehebat apapun jabatan kita, jabatan orang lebih tinggi. Dan jabatan itu tidak akan membuat kita betul-betul menjadi berkat bagi dunia. Karena apa? Kita punya jabatan, orang juga punya jabatan. Kita punya uang, orang juga punya uang. Maka apa yang membuat kita bisa benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini adalah yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Dan itu adalah firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, berbeda dari firman dunia ini, disitulah sebenarnya kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Kita ambil salah satu contohnya. Ketika dunia ini menjalankan keadilannya dengan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan dunia merasa itulah hukum yang adil yang membawa dunia kepada keadilan dan kedamaian. Tuhan Yesus datang dengan hukum yang baru. Maka Tuhan Yesus berkata, dunia bisa saja mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus datang dengan hukum yang baru. Hukum yang justru bisa memberikan solusi bagi dunia ini yang sebenarnya kacau dengan hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dunia tidak pernah damai dengan hukum itu. Maka ketika kita datang ke dunia ini dengan uang tapi masih tetap memakai hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi, kita tidak akan menjadi berkat bagi dunia ini. Firman Tuhanlah yang membuat kita berbeda dari dunia ini dan yang membuat kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Atau misalnya dunia ini berkata, berbahagialah orang yang menginginkan kedamaian. Tapi Tuhan Yesus datang dengan firman-Nya yang berkata, berbahagialah orang yang membawa kedamaian, bukan yang menginginkan kedamaian. Kalau cuma menginginkan kedamaian, semua orang menginginkan kedamaian. Tapi ketika ditanya siapa yang mau membawa kedamaian, maka tidak banyak orang yang mau membawa kedamaian. Maka Yesus mengatakan, agar engkau menjadi berkat bagi dunia ini, jangan datang sebagai orang yang menginginkan kedamaian, tapi datanglah sebagai orang yang membawa kedamaian. Dan mungkin dunia ini memiliki hukum berbuat sedikit dan untung banyak, tapi firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, oh tidak, agar engkau menjadi berkat bagi dunia ini, maka peganglah hukum, jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka ketika berkat hari ini yang diberitakan kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya itulah
berkat yang luar biasa yang sebenarnya harus selalu kita minta kepada Tuhan agar Tuhan juga berfirman kepada kita. Karena hanya dengan berkat firman Tuhan itulah kita bisa benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita salah. Ada banyak orang sekarang ini, bahkan orang Kristen, yang sudah tidak bergeming atau tidak pengaruh lagi ketika firman Tuhan diperdengarkan kepadanya. Firman itu sudah tawar, sudah tidak menjadi perkataan yang hidup lagi bagi dia. Dia bisa mendengar firman Tuhan setiap hari dari pagi sampai malam, tapi tidak berdampak apa-apa bagi dirinya. Maka ketika berkat Tuhan yang pertama diminta untuk kita, minta dari Tuhan, mintalah agar Tuhan berfirman kepada kita. Dan mintalah agar firman Tuhan itu masih bergetar dalam hidup kita, masih bergetar di hati kita, masih hidup. Mintalah agar kita dibukakan terhadap firman Tuhan. Maka itulah berkat yang pertama yang diminta untuk kita renungkan hari ini. Dan hanya dengan itulah kita bisa benar-benar menjadi berkat bagi dunia. Dan yang kedua, berkat Tuhan kepada Abraham adalah di Kejadian 12 ayat 1 juga, yang berkata, pergilah. Kata pergi ini menjadi suatu kata yang sangat spesial di Alkitab. Ketika Musa sedang asik dengan kehidupannya di Midian, tiba-tiba Tuhan datang kepadanya dan berkata, Musa, pergilah. Kau bukan di sini, hidupmu bukan untuk ini, tapi hidupmu kupakai untuk sesuatu yang lain. Pergi dari sini. Atau ketika Elia sedang sembunyi di sebuah goa dari kejaran Raja Ahab dan Ratu Isabel, dan dia sudah merasa nyaman di situ, tiba-tiba Tuhan datang kepadanya dan berkata, Elia, bangun dan pergilah. Demikian juga ketika Yesus dan murid-muridnya sedang memberitakan firman dan kemudian menyembuhkan orang sakit, dan kepadanya dibawa banyak orang sakit, dan akhirnya Yesus sudah merasa ini sudah salah, kok jadi menyembuhkan orang sakit ini yang lebih banyak, padahal aku datang lebih banyak harusnya untuk memberitakan firman Tuhan. Maka dia kemudian mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Di situ Yesus bukan sengaja menjauhi atau tidak mau menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus tidak mau orang-orang memahami dia datang ke dunia ini hanya untuk menyembuhkan orang sakit. Maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, ayo kita pergi ke seberang, karena tugasku yang utama adalah untuk memberitakan Injil. Orang sudah jadi nyaman dengan pekerjaan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, dan mereka senang melihat mukjizat-mukjizat. Maka itu ya Yesus tidak suka, dan dia mengatakan, ayo pergi ke seberang, kita tinggalkan zona nyaman ini. Dan juga ketika Yesus naik ke sorga, dia juga mengatakan kepada semua orang, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Semua tadi adalah kata pergi, go. Dan itulah berkat Tuhan bagi kita. Kita diminta untuk pergi. Kita diminta untuk tidak berada di tempat terus, mandek, loyo, dan itu-itu saja. Jadi mencintai status quo. Kata pergi di sini memiliki arti adalah untuk berubah, untuk memikirkan sesuatu yang baru, untuk tidak hanya begitu-begitu saja, untuk bangkit, tidak mandek, tidak statis. Maka ketika Tuhan memberkati Abraham dengan cara menyuruh dia pergi, maka kita juga harus menyadari Tuhan juga memberkati kita dengan kata pergi ini. Kita harus pergi. Maka untuk memahami kata pergi ini, kita bisa memaknainya dalam dua cara. Yang pertama, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi dari kondisi kita sekarang ini. Itu perintah kepada kita pribadi dan kepada gereja. Dari keadaan kita,
Jangan terlena dengan itu-itu saja. Tuhan tidak mau kita lamban dan Tuhan tidak mau kita loyo. Dunia sedang berubah. Mari kita bayangkan Jakarta 10 tahun yang lalu. Dan kita bandingkan dengan keadaan Jakarta sekarang ini. Seberapa banyak perubahan yang sudah terjadi. Dan kemudian mari kita lihat bagaimana dengan gereja. 10 tahun lalu dengan gereja kita sekarang ini. Apakah ada perubahan atau begitu-begitu saja? Maka disinilah Tuhan mengajak kita sendiri atau gereja kita, mari kita berubah, mari kita pergi, jangan di sini-sini saja. Gereja harus menjadi inspirasi perubahan bagi sekelilingnya. Secara khusus dalam kondisi COVID-19 ini, kita juga diminta untuk pergi. Kita dipaksa untuk pergi dari cara hidup kita yang lama untuk menjalani cara hidup yang baru. Maka secara ekonomi kita diminta untuk lebih bijak lagi. Mungkin pandemi COVID ini membuat kita terjebak ketika kita ternyata tidak bijak selama ini mengatur ekonomi kita. Atau kita diminta untuk menjadi lebih bersih. Selama ini kita menjalani hidup kita kurang bersih. Kita diminta untuk mencuci tangan, kita pergi berubah. Atau kita juga diminta untuk pergi berubah, menjaga pola makan kita yang selama ini cenderung sembrono, sekarang menjadi lebih hati-hati dan lebih sehat. Itu semua menyuruh kita pergi, berubah. Dunia sedang berubah. Hai gereja, hai orang Kristen, bagaimana dengan dirimu? Maka itulah berkat Tuhan bagi kita. Walaupun berkat Tuhan itu sekarang datang melalui pandemi COVID-19, gak apa-apa. Maka dari sini kita memandang pandemi ini menjadi berkat juga dari Tuhan untuk menyuruh kita pergi. Dan yang kedua, kata pergi ini juga kita pahami disampaikan oleh Tuhan bagi kita untuk kita pergi ke dalam dunia. Tadi pergi itu untuk diri kita supaya kita berubah. Dan sekarang yang kedua kata pergi ini adalah untuk menyuruh kita pergi ke dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti kita pernah mendengarkan kata eklesia. Jemaat atau gereja itu dalam bahasa Yunaninya disebut eklesia. Apa itu eklesia? Eklesia adalah sekumpulan jemaat yang disuruh untuk pergi keluar, pergi ke dunia untuk memberitakan Injil Kristus. Maka kata pergi di sini adalah untuk tidak berada asik dengan kehidupan kita sendiri saja. Tidak asik dengan perdebatan-perdebatan kekristenan saja. Tapi kita pergi ke dunia ini. Saya tertarik dengan situasi negara kita sekarang ini yang aneh, kembali memperdebatkan tentang ideologi negara. Padahal kita sudah merdeka selama 75 tahun, hampir 75 tahun. Itu sebabnya ada seorang yang mengatakan, loh ini bukannya aneh. Kita sudah merdeka 75 tahun tapi kita malah asik memperdebatkan ideologi negara. Bukankah kita seharusnya sudah selesai dengan ideologi itu? Jadi kita sekarang bukan lagi saatnya membicarakan ideologi negara, tapi kita sudah harus lebih asik membicarakan bagaimana menerjemahkan ideologi ini ke dalam kehidupan konkret sehari-hari. Bukan lagi memperdebatkan ideologi mana yang harus kita pakai. Itu sebabnya jauh lebih baik sekarang ini adalah bagaimana menerjemahkan keadilan sosial. Atau dikatakan di situ bagaimana seperti dokter yang berjuang. Dia sedang menerjemahkan ideologi itu ke dalam bentuk sehari-hari. Atau bagaimana dengan orang yang mau berbagi kekayaannya untuk menolong orang-orang yang terpuruk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dia sedang menerjemahkan ideologi kita, keadilan sosial, pemerataan ke dalam bahasa sehari-hari. Maka disinilah juga makna yang kedua perintah pergi untuk kita. Agar kita sebagai orang Kristen tidak lagi asik berdebat tentang bagaimana kerajaan sorga, apa itu salom, apa itu iman pengharapan. Tapi kita sudah diminta untuk menerjemahkan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan lagi kita asik menilai ini benar, ini salah.
Tidak zamannya lagi menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang benar adalah terjemahkan apa yang kau pahami dari misi kerajaan Allah untuk bisa dirasakan dan dinikmati oleh dunia ini dengan sejelas-jelasnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah ada di padamu, lihatlah, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Maka kita juga diminta untuk menerjemahkan kerajaan Allah di dunia ini, pergi ke dunia ini. Seperti halnya Chad Hurley, Stephen Chen, Jawed Karim yang menerjemahkan rumus-rumus informatika yang rumit menjadi sebuah produk yang konkret yang bisa dinikmati oleh manusia, yaitu YouTube. Kita nggak perlu lagi untuk belajar bagaimana rumus informatika untuk bisa membuat video dan menguploadnya dan semua dunia menyaksikannya. Itu sudah dibuat mudah bagi kita oleh ketiga sekawan ini, karena mereka menerjemahkan rumus yang rumit itu menjadi konkret dan bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Atau dua sekawan yang bernama Larry Page dan Sergey Brin menerjemahkan rumus-rumus informatika yang rumit menjadi produk konkret, yaitu Google, sehingga kita tidak perlu lagi mengetik apapun untuk mendapatkan informasi. Kita tinggal klik Google dan kita ketik apa yang mau kita cari dan selesai. Atau mungkin seperti Bill Gates yang menerjemahkan rumus informatika yang sulit menjadi produk Microsoft Office, sehingga kita bisa mengetik dalam bentuk Word, Excel, dalam bentuk PowerPoint dan apapun itu tanpa harus kuliah informatika. Atau seperti Steve Jobs yang bisa membuat produk konkret, produk gadget yang sangat luar biasa yang bernama Apple, yang bisa dinikmati oleh dunia. Maka begitulah kita orang Kristen diminta untuk pergi ke dunia, menerjemahkan kerajaan Allah dalam wujud yang konkret. Walaupun kita tidak perlu sebesar mereka-mereka yang disebutkan tadi, tapi sederhana saja hal-hal konkret yang bisa kita lakukan. Maka itulah berkat Tuhan bagi kita, untuk membuat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, berkat Tuhan bagi Abraham, dan yang kemudian itu nanti untuk kita juga adalah perintah, pergilah dari rumah bapamu, dari saudara-saudaramu, dari tanah kelahiranmu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Sebenarnya di mana letak berkatnya? Kalau kita mau kritis di sini, orang kalau dikatakan diberkati itu pergi dari situasi yang enak, keadaan yang enak, ke keadaan yang lebih enak. Bukan dari keadaan yang enak ke keadaan yang tidak enak sama sekali. Bukan dari yang baik ke yang buruk. Harusnya yang diberkati itu dari yang buruk ke yang baik. Tapi faktanya tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di sini Abraham justru disuruh pergi dari yang baik ke yang buruk. Dan disitulah kita diminta untuk mengatakan itu pun berkat Tuhan. Maka ketika merenungkan firman ini, saya tiba-tiba teringat dengan perkataan Ayub di Ayub 2 ayat 10. Dia mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, yang pahit tidak? Di situ Ayub mau mengatakan, oh tidak, kita tidak hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita juga menerima yang pahit dari Tuhan, karena yang pahit dari Tuhan akan menjadi manis pada waktunya. Karena di balik yang pahit dari Tuhan ada berkat yang indah yang menanti kita jika kita mau menjalaninya. Maka berkat Tuhan kepada Abraham dan kepada kita hari ini juga mengatakan, maulah pergi dari situasimu yang enak kalau kau kesuruh ke situasi yang kurang nyaman menurutmu sekarang ini. Dan itu mungkin terjadi kepada kita sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena pandemi COVID-19 ini mungkin perusahaan kita menjadi agak goyang. Kondisi hidup kita yang sudah enak sekarang menjadi kembali seperti tidak jelas. Maka disinilah kita ditantang untuk menjadi berkat bagi dunia ini.
ketika kita memaknai itu dalam iman, seperti halnya Abraham. Dan kita mengatakan, loh, gak apa-apa, dulu juga aku mulai dari nol. Dulu juga aku gak punya apa-apa. Dan Tuhan selama ini sudah memberikan aku banyak. Dan sekarang Dia ingin mengambil itu lagi dariku melalui pandemi COVID-19 ini. Gak apa-apa, aku akan menjalaninya. Maka kita tidak gerasa gerusuk, kita tidak khawatir dan kita tidak serakah. Dan kita memulai lagi bersama Tuhan dari nol. Dan inilah yang membuat kita benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini. Dan begitulah Abraham. Reaksinya terhadap perintah Tuhan yang menyuruh dia dari zona enak ke zona tidak enak. Dia mengatakan, dia mengimaninya, dia mengatakan ya Tuhan. Dan setelah dia mengamininya, mengimaninya, dan mengatakan ya, kemudian dia mengamininya dengan cara dia melakukan langsung apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka disinilah berpadu iman dan amin. Dalam berdoa kita mengimani, karena kita mengimani kita meminta. Dan ketika kita sudah menyelesaikan semua permohonan kita, kita mengatakan amin. Amin di situ sebenarnya bukan tanda doa kita selesai. Tapi amin itu artinya mulai sekarang aku akan melakukan apa yang kudoakan tadi. Bagianku akan kulakukan dan sisanya biarlah Tuhan melakukan yang menjadi bagiannya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kata amin di situ adalah suatu pengakuan dari kita bahwa yang kita ucapkan tadi akan kita lakukan dari sekarang, akan kita usahakan. Jadi kita tidak menunggu dengan tunduk, duduk, tapi kita aktif melakukan apa yang kita doakan tadi. Walaupun pada akhirnya kita juga akan mengatakan, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Maka dengan ketiga cara itulah Tuhan memberkati Abraham dan membuat Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Dan marilah kita imani dan kita amini. Dengan cara itu jugalah Tuhan memberkati kita. Ketika yang pertama, kita meminta Tuhan untuk selalu berfirman kepada kita. Dan meminta kepada Tuhan agar setiap Dia berfirman, firman itu masih bunyi di hati kita. Dan yang kedua, agar kita pergi. Tidak di situ-situ saja. Menerjemahkan kerajaan Allah bagi dunia ini. Dan yang ketiga, mintalah kita diberkati agar kita siap menerima yang pahit juga dari Tuhan. Dan ketika kita bisa bangun lagi dari kepahitan itu dan kita berjaya, maka itulah cara kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka saya teringat dengan lagu kita yang mengatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Maka kiranya kita pun tidak hanya siap menerima yang enak dari Tuhan, tapi kita juga diberkati melalui yang pahit untuk menunjukkan kita ini anak-anak Tuhan yang diberkati luar biasa. Mari kita jalani kehidupan kita dengan semangat. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu diberkati seperti halnya Abraham diberkati. Ternyata berkat itu tidak seperti yang kami pahami selama ini. Berkat-Mu luar biasa Tuhan, untuk membuat kami menjadi berkat bagi dunia ini. Maka, apapun berkat-Mu kepada kami Tuhan, ajarkan kami untuk bersikap seperti Abraham, mengimani, mengiyakan, dan mengamini, melakukan. Bukan dengan sungut-sungut, tanpa pertanyaan, tapi dengan kesigapan, dengan kesiapan. Kami harus melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Dan biarlah kehendak Tuhan sisanya yang akan Tuhan wujudkan dari hidup kami. Berkati kami terlebih dahulu Tuhan. Agar kemudian Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi dunia ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
melalui kami dan melalui gereja-Mu. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, lunak jiwaku semua. Nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.